Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Selamat datang di rumah ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah aja. Bersama Bapak Muhammad Misli, guru pendidikan agama Islam dari SMP Negeri 3 Surabaya. Anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan kita tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Sebelum memulai pembelajaran, tentunya Bapak ingin bertanya, apakah materi minggu kemarin sudah paham anak-anak? Baiklah, kalau sudah paham, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan materi dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak, setelah mempelajari materi tersebut, maka siswa dapat memahami pengertian dan hukum haji. 2. Siswa dapat menyebutkan dalil nakli. 3. Siswa dapat menyebutkan syarat, rukun, dan wajib haji. 4. Siswa dapat menyebutkan sunnah-sunnah haji dan larangan haji. Yang 5, siswa dapat memahami dam atau denda haji. Anak-anak, sebelum menjelaskan materi tersebut, mari kita saksikan video berikut ini. Anak-anak, coba saksikan video ini. Ini adalah video ibadah haji yang dilakukan oleh seluruh umat Islam sedunia dengan memakai baju ihram ya, yang telah melakukan wukuf di Arafah, kemudian melaksanakan ibadah tawaf. Setelah tawaf, kemudian menuju ke sa'i, lalu tahallul di kota Makkah sambil membaca labbaik Allahumma labbaik. Untuk itu, mari kita baca bersama-sama kalimat talbiyah. لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Teruskan suaranya. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ini adalah suasana yang berada di kota Makkah. Luar biasa. Berapa juta orang melaksanakan ibadah haji di Makkah. Setiap tahun pasti banyak yang berangkat. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda. Bagaimana dengan video tersebut, anak-anak? Menarik bukan? Apakah ada yang sudah menunaikan ibadah haji ataukah ibadah umroh?
Mudah-mudahan kita semuanya yang mengikuti pembelajaran pada hari ini bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu berangkat menunaikan ibadah haji atau berangkat menunaikan ibadah umroh. Anakku sekalian, seperti yang kita saksikan bersama, haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Dalam materi kali ini ada 6 aspek yang perlu kamu pelajari. Yang pertama, 1. Bagaimana pengertian haji dan hukumnya. Yang kedua, bagaimana dalil naklinya, baik firman Allah dan hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, apa saja syarat-syarat dan rukun haji serta wajib haji. Yang keempat, apa saja sunnah-sunnah haji dan larangan haji. Yang kelima, apa saja yang dimaksud dengan dam haji atau denda haji. Yang keenam, yaitu berupa tugas, mengerjakan soal-soal uraian. Nah, sekarang kita beranjak pada pengertian haji. Haji menurut arti bahasa adalah menyengaja datang untuk ziarah ke Ka'bah. Arti secara bahasa ini masih belum jelas, sehingga dijelaskan oleh arti secara istilah. Apa sih arti haji menurut istilah? Haji menurut arti istilah adalah menyengaja mengunjungi Baitullah di Mekah dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan waktu, syarat, rukun, dan tata cara yang telah ditentukan. Bagaimana, nak? Apakah sudah paham pengertian haji? Kalau sudah paham, jangan kemana-mana, di rumah ilmu. Saling bantu, saling jaga. Cari ilmu di rumah aja. Untuk urusan puding, saya selalu menggunakan agar-agar satelit. Terbuat murni dari rumput laut yang berkualitas, menjadikan kualitasnya tetap terjaga dari dulu. Salam satelit. Wow, satelit. Hasil jadinya keras dan kenyal. Serat alaminya cocok untuk diet dan melancarkan pencernaan. Agar-agar satelit Cocok untuk semua olahan dan hidangan. agar-agar Ya, satelit. Agar-agar ya satelit. Tak guna meratapi gelap, nyalakan lilin. Ayo fokus memutus persebaran COVID-19. Rawat yang sakit, bantu APD tim medis. Santuni yang terdampak ekonomi dan tak henti berdoa. Salurkan atensi dan donasi Anda melalui NU Peduli di rekening NU Kerlas Wisnu Jawa Timur atau melalui Yayasan TV 9 Peduli Umat. Untuk urusan puding, saya selalu menggunakan agar-agar satelit. Terbuat murni dari rumput laut yang berkualitas, menjadikan kualitasnya tetap terjaga dari dulu. Salam Satelit. Wow, satelit. Hasil jadinya keras dan kenyal. Serat alaminya cocok untuk diet dan melancarkan pencernaan. Agar-agar satelit Cocok untuk semua olahan dan hidangan. agar-agar Ya, satelit. Agar-agar ya satelit. Kuatkan imun lawan corona dengan Imun Plus. Imun Plus merupakan formula berisi probiotik, bakteri mikroflora, baik yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan virus. Imun Plus juga mengandung nutrisi kaya vitamin dan sumber antioksidan buah sirsak, madu,
kulit manggis, dan propolis. Imun Plus, nutrisi suplemen probiotik sari buah untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Bangga, 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 bersarung mangga. Bangga, 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 tradisi Indonesia. Bangga, 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 bersarung mangga, sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Setelah memahami pengertian haji, maka selanjutnya adalah hukum haji. Haji hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim, wa man dakhulu kana amina. Walillahi 'ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah SWT adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah SWT Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Kemudian dilanjutkan dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa melaksanakan haji di rumah Baitullah, tidak rafas dan tidak berbuat fasik, maka ia kembali seperti pada hari dilahirkan ibunya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Anak sekalian, sekarang kita beranjak pada syarat haji. Orang yang hendak mengerjakan haji tentunya ada syarat yang telah ditentukan. Yang pertama adalah Islam. Orang non-Islam tidak dibolehkan untuk mengadakan ibadah haji. Yang kedua, berakal sehat. Orang yang gila tidak sah hajinya. Yang ketiga, balik atau dewasa. Anak kecil yang sudah berhaji, maka ketika dewasa hendaknya berhaji kembali. Yang keempat, merdeka. Itu hamba sahaya tidak boleh kecuali atas izin majikannya. Yang kelima, mampu. Mampu di sini juga ada dua. Satu, mampu biaya dirinya sendiri ketika berada di tanah suci dan keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, mampu secara fisik atau sehat selama menunaikan ibadah haji. Anak-anak, setelah memahami syarat haji, maka sekarang adalah rukun haji. Apa sih rukun haji itu? Rukun haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah dan tidak boleh diganti dengan dam atau membayar denda. Adapun rukun haji diantaranya adalah yang pertama, ihram. Apa sih ihram itu, anak-anak? Ihram adalah berniat memulai mengerjakan haji atau umroh, atau mengerjakan keduanya sekaligus dengan memakai baju ihram dan membaca niat labbaik Allahumma ya Allah haji, yang artinya kepenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Jamaah haji sebelum melakukan ihram tentunya disunahkan untuk melakukan beberapa perbuatan. Di antaranya adalah satu, mandi. Yang kedua, membersihkan badan. Yang ketiga, memotong kuku. Yang keempat, mencukur kumis. Yang kelima, memakai wangi-wangian. Yang keenam, sholat sunnah ihram 2 rakaat.
Dan yang ketujuh adalah memperbanyak membaca talbiyah. Berikut ini adalah cara memakai baju ihram. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara memakaikan ihram. Untuk jamaah laki-laki ada 2 helai kain, satu disarungkan, satu diselempangkan. Contoh seperti ini, ya kan? Untuk jamaah laki-laki ini ujungnya ada pada tangan kanan. Soal lihat karena ini kemudian dilipat sini, kemudian yang lebihnya ditaruh tengah. Setelah itu baru dipakai seperti ini. Nah, ini adalah cara memakainya. Nah, kuat kan? Yang kedua adalah diselempangkan. Ujungnya ada pada tangan kiri. Nah, seperti ini ya. Nah, coba lihat semuanya. Ini. Kemudian ini taruh sini. Di dalam, baru diselempangkan. Nah, ini ketika kita tawaf. Kemudian habis tawaf kita disunahkan untuk sholat sunnah. Nah, bagaimana posisi ihramnya? Posisinya seperti ini. Nah, ini ketika kita melaksanakan sholat sunnah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara ihramnya atau bajunya jamaah perempuan? Tentu seperti ini. Dari kepala sampai kaki seluruh menutup aurat, kecuali muka dengan telapak tangan. Bagaimana anak? Sudah jelas? Bisa dipahami? Untuk itu tolong dipraktekkan. Nah, sekarang rukun haji yang kedua, yaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini berarti berada di Arafah. Waktu wukuf dimulai dari tergelincir matahari atau zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Adapun kegiatannya adalah yang pertama memperbanyak zikir kepada Allah. Yang kedua beristighfar kepada Allah. Yang ketiga berdoa mohon keselamatan dunia dan akhirat. Yang keempat terbebas dan membebaskan orang lain dari himpitan. Yang kelima terwujudnya dalam bentuk ikhtiar. Nah, sekarang adalah rukun haji yang ketiga, yaitu tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dalam pelaksanaan tawaf, seseorang jamaah haji atau umroh tidak perlu berniat sendiri karena sudah terkandung dalam ihram. Adapun syarat-syaratnya adalah yang pertama menutup aurat. Yang kedua, suci dari hadas dan najis. Yang ketiga, Ka'bah hendaklah berada di sebelah kiri orang yang tawaf. Yang keempat, tawaf dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad. Yang kelima, tawaf dilaksanakan sebanyak 7 kali. Yang terakhir adalah tawaf dilaksanakan di dalam masjid. Sekarang rukun haji yang keempat, yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Balwa sebanyak 7 kali. Yang kelima, yaitu tahallul. Tahallul adalah mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Ini sebagai tanda telah bebas dari larangan-larangan haji dan umroh. Anak-anak selanjutnya akan diterangkan kembali. Tetap di rumah ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah aja. Kuatkan imun lawan corona dengan Imun Plus. Imun Plus merupakan formula berisi probiotik, bakteri mikroflora, baik yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan virus. Imun Plus juga mengandung nutrisi kaya vitamin dan sumber antioksidan buah sirsak, madu, kulit manggis, dan propolis. Imun Plus, nutrisi suplemen probiotik sari buah untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Virus corona mengguncang kedamaian Indonesia dan dunia. Korban pun berjatuhan. Tak semata mengancam jiwa dan keseharian, corona bahkan mengusik kehidupan sosial hingga ekonomi keseharian. Mereka yang sudah terpinggir, kian terdorong ke bibir jurang kemiskinan dan pengangguran. Jaringan Gus Durian Indonesia mengajak kita semua peduli, membukakan pintu harapan, menggalak empati, solidaritas untuk mereka melalui Gus Durian Peduli.
Kami telah dan terus menyalurkan paket kebutuhan pokok, kebutuhan kesehatan, masker, hand sanitizer, sarung tangan, dan alat perlindungan diri lainnya. Melalui posko-posko Gus Durian Peduli yang tersebar di 60 kota di Indonesia, relawan kami terus bergerak. Mari bergerak, saling jaga, melindungi sesama terbebas dari corona dan semua dampaknya bersama Gus Durian Peduli. Kuatkan imun lawan corona dengan Imun Plus. Imun Plus merupakan formula berisi probiotik, bakteri mikroflora, baik yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan virus. Imun Plus juga mengandung nutrisi kaya vitamin dan sumber antioksidan buah sirsak, madu, kulit manggis, dan propolis. Imun Plus, nutrisi suplemen probiotik sari buah untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Anak-anak sekarang sudah memasuki rukun haji yang ke-6, yaitu tertib. Tertib adalah mendahulukan yang semestinya dari rukun-rukun tersebut. Maksudnya adalah mendahulukan wukuf dari tawaf, kemudian mendahulukan tawaf dari sa'i, setelah itu dari tahallul. Setelah kita mempelajari rukun haji, maka selanjutnya adalah wajib haji. Apa sih wajib haji itu? Wajib haji ini adalah serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan. Apabila salah satunya tidak dikerjakan, hajinya tetap sah, dan namun digantikan dengan membayar dam atau menyembelih hewan. Adapun wajib haji di antaranya adalah 1. Ihram dari mikot. 2. Berhenti di Musdalifah untuk mencari batu kerikil. Yang 3. Melontar jumroh Aqobah pada hari raya haji. Yang 4. Melontar jumroh yaitu Ula, Wusta, dan Aqobah. Yang 5. Bermalam di Mina. Kemudian yang ke-6 adalah tawaf wada, yaitu tawaf yang dilaksanakan sewaktu meninggalkan Makkah. Yang terakhir adalah tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Setelah mempelajari wajib haji, maka selanjutnya adalah sunnah haji. Sunnah haji ini adalah serangkaian kegiatan yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Adapun sunnah haji adalah yang pertama, ifrad, yaitu melakukan haji terlebih dahulu kemudian umroh. Yang kedua, membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumroh Aqobah pada hari raya Idul Adha. Adapun nafal talbiyah adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang ketiga, berdoa sesudah membaca talbiyah. Yang keempat, membaca zikir sewaktu tawaf. Yang kelima, sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Yang keenam, masuk ke Ka'bah. Selanjutnya adalah larangan-larangan haji. Larangan-larangan haji bagi laki-laki yaitu memakai pakaian yang berjahit. Yang kedua, menutup kepala. Larangan haji bagi perempuan yaitu menutup muka dan kedua telapak tangan. Adapun larangan haji bagi seluruh laki-laki dan perempuan yaitu yang pertama, tidak boleh memakai wangi-wangian. Yang kedua, menghilangkan rambut atau bulu badan. Yang ketiga, memotong kuku. Yang keempat, mengakadkan nikah atau menikahkan. Yang 5, bersetubuh bagi suami istri. Yang keenam, berburu atau membunuh binatang yang halal dimakan. Anak-anak, setelah memahami larangan-larangan haji,
maka konsekuensi bagi orang yang melanggar haji ini akan membayar dam. Namun membayar damnya ini tergantung dari jenis pelanggarannya. Contohnya, tidak mengerjakan haji ifrad, yang dikerjakan hanya haji tamattu atau haji qiron. Maka damnya adalah menyembelih seekor kambing jika tidak mampu berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 harinya di negeri asal. Yang kedua, pelanggaran yaitu mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian yang berjahit, dan lain sebagainya. Maka ketentuan damnya adalah boleh memilih bisa menyembelih seekor kambing, atau puasa 3 hari, ataukah memberi makan 6 orang miskin, dan lain sebagainya. Anak-anak, setelah mempelajari materi tersebut, tentunya kita bisa menyimpulkan. Yang pertama, haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima. 2. Pengertian haji. Haji adalah menyengaja mengunjungi Baitullah di Mekah dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan waktu, syarat, rukun, dan tata cara yang telah ditentukan. Kemudian, serangkaian kegiatan ibadah haji lainnya yaitu wajib haji, sunnah haji, dan larangan haji, serta membayar dam bagi yang melakukan larangan haji. Bagaimana anak-anak? Sudah paham bukan? Kalau sudah paham, ada tugas berupa soal yang kamu kerjakan. Jika sudah selesai, kamu kerjakan, lalu dikirim ke guru pendidikan agama Islam masing-masing. Berikut ini soal yang kamu kerjakan. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Jelaskan pengertian haji menurut istilah. 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan mampu di dalam ibadah haji. Yang ketiga, mengapa orang gila tidak sah melaksanakan ibadah haji? Yang keempat, tuliskan bacaan talbiyah dengan lengkap. Yang kelima, bagaimana hukum hajinya bagi seseorang dengan secara sengaja tidak melakukan wukuf di Arafah. Anak-anak, sudah paham betul dengan pertanyaannya? Kalau sudah paham, demikian pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun sekolah dari rumah, tetap semangat dan jangan lupa menjaga kesehatan dan berdoa. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa untuk majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di lain waktu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.